yang di sini, para pendengar yang di sini, para peserta Zoom meeting ini lebih pasti punya background entah pendidikannya dari desain ruang ya, entah itu lanskap, interior, urban design, arsitektur. Tapi kenapa sih kita melakukan ini, landscape planner ini? Sebenarnya adalah sebagai orang yang bekerja dalam lingkup ranah desain, ini akan menjadi alat untuk kita mengembangkan sensibilitas kita, mengembangkan kepekaan kita terhadap urban, terhadap landscape di sekitar kita, dan juga untuk konteks dalam arsitektur dan urban planning, landscape, arsitektur dan urban planning pada masa ini adalah tentunya ini akan menjadi salah satu cara untuk kita untuk mengenali isu-isu apa yang terjadi, terutama isu-isu psikologi ya, isu-isu psikologi apa yang dirasakan oleh orang pada saat dia berada di suatu ruang. Ini kenapa kita sebaiknya melakukan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan landscape planner itu? Kalau kita mau merunut pada satu sumber yang istilahnya sangat tertulis lah istilahnya ya. Ada orang yang sudah meneliti itu pasti ada gitu kan. Dan ini saya cuma ngambil satu cuplikan dari buku ini, saya juga cuma baca cuplikannya dari Amazon ya, jadi nggak saya baca sampai utuh. Tapi pada saat saya baca ini, sungguh sangat idealis menurut saya ya, menurut saya idealis. Jadi bagaimana sih cara kita melakukan plannering itu? Kalau dia sangat bahas stating dengan sangat jelasnya bahwa seorang planner itu dia akan bergerak di dalam suatu kota tanpa perlu peta, tanpa perlu sebuah plan atau rencana, atau tanpa perlu ada suatu itinerary. Dia hanya bergerak bebas gitu kan, tanpa terkekang oleh namanya peta atau jalan. Kemudian bahkan seseorang bisa aja dia buka sebuah peta, taruh jarinya asal di tengah itu, oke, kita ke sana. Bisa jadi dia bisa naik subway, bisa naik MRT, atau bisa naik bis gitu kan. Pokoknya hanya random dan mengeksplor satu area. Ini kalau menurut saya, wow, ini luar biasa sih, benar-benar istilahnya kalau misalnya di Trans TV ada bolang gitu, ini bolang tapi di dalam kota, dan benar-benar sangat idealis sekali ya, dia merencanakan petualangan tanpa merencanakan petualangan ya tanpa rencana di kota. Tapi di titik ini saya mau kasih disclaimer dulu bahwa yang pernah saya lakukan, saya tentunya tidak seidealis itu, tidak seidealis oleh buku tadi. Banyak hal dan alasan, tapi memang salah satu alasannya adalah keterbatasan waktu. Jadi biasanya kalau misalnya merencanakan itu tuh bisa jadi, kalau buat saya keterbatasan waktu saya adalah, setidaknya saat matahari tenggelam saya sudah ada di rumah atau di hotel atau di hostel seperti itu kan. Kemudian ada juga ya alasan-alasan pribadi lah, saya tidak nyaman kalau misalnya saya ke satu titik tapi tidak ada tujuannya mau ngapain gitu kan. Sense of accomplishment-nya nggak ada. Sedangkan kalau saya set up goal, saya mau beli es krim yang terkenal di sini, kita jalan sampai sana, itu berarti kalau saya sudah dapat itu rasanya ada satu kepuasan sendiri. Itu personal karakter. Tapi planner ini menurut saya tidak harus dibatasi oleh dikungkung oleh seikat teori, berkotak-kotak teori bahwa planner itu harusnya begini. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Untuk menggunakan planner sebagai seorang desainer, untuk seorang yang merasakan ruang, saya tidak harus di kotak-kotakan teori, tapi lebih ke apa yang kita rasakan sehari-hari. Contoh yang mau saya ambil, saya akan bawa teman-teman nanti ada di contohnya kemarin pada saat saya melakukan survei di UK. Di UK ini, kalau saya bisa berikan gambaran pada teman-teman secara umum, plannering itu bahasa Prancis ya, jadi memang tidak ada plannering dalam bahasa Inggrisnya yang 100% terjemahan tepatnya mungkin tidak ada, tapi ada dua konsep yang menurut saya sangat identik sekali dengan plannering. Dua konsep yang pertama itu adalah right of way dan right to roam. Ini dua hal yang mirip tapi berbeda. Sama-sama miripnya adalah setiap orang itu berhak untuk berjalan bebas di suatu area tertentu. Terlepas bahwa area itu ada yang punya, istilahnya lahannya itu dimiliki oleh orang atau tidak. Misalnya contoh kasarnya perbandingannya begini. Kalau di Amerika ada istilahnya, di Amerika Serikat ya, ada istilahnya trespassing people's land. Jadi orang kalau misalnya dia lewat ke misalnya halaman belakangnya seseorang gitu kan, atau ke lahannya seseorang, itu bisa dikenakan ancaman pidana karena itu istilahnya trespassing. Jadi kayak menerabas lahan orang. Tapi kalau di UK dan di beberapa negara Skandinavia kalau saya tidak salah,
itu ada mereka punya istilahnya right to roam dan right of way. Jadi meskipun lahannya milik pribadi, lahannya punya saya, tapi selama itu secara designasi, secara hukum itu area yang membolehkan orang untuk right to roam, ya berarti orang boleh lewat situ tanpa kena pidana bahwa dia menerabas lahan orang. Nah, bedanya right of way dan right of roam itu ada yang membedakan adalah bentuknya. Kesamaannya, oke, semua orang boleh berhak untuk jalan di public right of way. Semua orang juga boleh mengakses area yang istilahnya bahasanya right to roam ini nama tempatnya adalah open access land atau access land. Bedanya kalau access land ini bentuknya dia berupa sebidang tanah, bisa berupa mountains, bisa gunungan, bisa moors, bisa heath, bisa downs, dan ini bisa jadi memang dimiliki secara privat, dimiliki secara perorangan. Kita punya akses untuk masuk ke lahan-lahan tersini, istilahnya right to roam, tapi tidak boleh, biasanya tidak boleh berkemah. Bersepeda kalau ada jalurnya boleh kalau nggak salah, tapi yang pasti tidak boleh berkemah, tidak boleh menyalakan api gitu kan. Kalau right of way dia bukan sebidang lahan, dia cuma berupa footpath yang kadang bentuknya bisa jadi memang cuma jalan setapak ya, tapi bisa juga bentuknya berupa jalan makadam, bisa juga berupa sidewalk atau benar-benar yang sudah trotoar yang benar-benar punya surfacing material yang proper gitu ya, tapi itu tetap dibilang right of way. Jadi setiap orang berhak untuk melewati itu tanpa istilahnya terkena hukum pidana. Kadang-kadang beberapa public right of way ini tidak hanya untuk pejalan kaki, tapi bisa juga untuk pesepeda, bisa juga untuk penunggang kuda gitu ya. Saya juga kaget pas pertama kali kok ada kuda lewat gitu kan. Ternyata memang di sana ada juga yang tetap atau juga motoris. Kadang-kadang ada yang jalannya cukup lebar dan ada right of way tertentu yang bisa dilalui oleh kendaraan. Itu secara umum memang ada dasar hukumnya di sana. Untuk kita itu bisa roaming, kita bisa wandering, kita bisa jalan-jalan. Disediakan right of way berupa path, right of roam itu berupa area besar. Cara tahunya seperti apa? Cara tahunya kita bisa lihat area-area itu tuh dalam peta. Jadi di Inggris itu ada istilahnya peta ordnance survey, itu semacam peta nasional yang sangat terkoneksi. Jadi peta nasionalnya itu dibuat oleh satu badan tertentu, jadi standarisasi dari UK paling, misalnya dari Scotland sampai bawah ini semuanya petanya gridnya sama, penggambarannya sama, legendanya sama, jadi semua akan terkoneksi, tidak ada area yang istilahnya blank ya. Jadi right of way and right to roam ini akan terlihat di peta secara ini. Kalau right of way, mungkin teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada jalan footpath yang warnanya hijau dengan berbagai macam bentuk ya. Ada yang hijaunya bentuknya plus-plus seperti ini, ada yang hijaunya berupa diamond atau wajik seperti ini, ada yang cuma garis putus-putus, ini ada garis putus-putus warna hijau ya, ada yang garis putus-putusnya lebih lebar. Semua yang garis warna hijau itu istilahnya right of way. Jadi siapapun boleh lewat di area itu. Ada juga kadang-kadang dia lewat di area urban kecil seperti ini. Kemudian kalau misalnya right of roam, itu akan terlihat seperti area yang warnanya base-nya warna krem dengan outline-nya warna peach lebih tua seperti ini. Nah, area sebesar ini itu istilahnya ada right area yang access land atau right to roam. Jadi semua orang ini tentunya area-area ini ada yang punya. Mereka bisa pakai ini, bisa jadi untuk beternak gitu ya. Jadi untuk mereka cari makan para livestock itu ya, para sapi, dombanya itu mereka dibebasin cari makan. Jadi ini memang ada yang punya dipagerin gitu kan, tapi semua orang boleh lewat. Itu cara tahunya kalau di UK ya, mana sih sebenarnya right of way, mana right to roam. Jadi kalau misalnya yang saya akan bawa teman-teman untuk jalan-jalan di sini sekarang adalah area tempatnya namanya Kirkby Stephen. Dia kurang lebih sebagai patokan, kalau mungkin teman-teman tahunya ibu kota UK itu adalah London, ibu kota Inggris ya. Kemudian yang terkenal tuh Manchester. Oke, Manchester kurang lebih di sebelah sini. Nah, ini masih lebih utara lagi, sedikit keperbatasan antara antara England dengan Scotland. Ada satu area namanya Cumbria di sini distriknya. Dan saya kebetulan waktu itu ada di Kirkby Stephen. Kenapa alasannya saya milih ini? Bukan milih sih sebenarnya, karena alasannya sebenarnya ini. Saya sedang ada survei satu proyek di area ini. Kedua, saya punya waktu luang. Jadi survei sudah selesai sekitar jam 3 sore, kemudian masih ada matahari, masih bersinar lah ya sampai sekitar jam
5, jam setengah 6 waktu itu. Kemudian saya punya waktu luang. Oh ya sudah, oke, kita coba keliling ke daerah Kirkby Stephen ini, mana yang kira-kira sebelum matahari terbenam saya bisa balik lagi ke hostel saya waktu itu, dan kita coba lihat public rental apa ya sih yang ada di situ gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ini, karena kebetulan ada waktunya di tempat ini. Mungkin kalau misalnya saya boleh milih ya, saya maunya jalan-jalannya di tempat yang lebih menantang misalnya, atau enggak yang lebih indah, lebih terkenal gitu misalnya. Tapi ya kebetulan memang ada waktunya, tersedia waktunya pas di titik ini, di kota ini, jam segini, oke lah kita jalan aja dulu, kita keliling. Karena saya juga awalnya juga tahu apa sih yang akan saya ekspektasi dari sini. Sebelum saya ajak teman-teman semua di sini untuk kita merasakan jalan-jalan di Kirkby Stephen ini, saya mau ajak teman-teman untuk saat kita lihat Google Map nanti bisa, atau lihat foto, kita sambil coba bertanya kepada diri kita masing-masing istilahnya. Pada saat saya ada di Google Map point ini, atau pada saat saya lihat foto ini, apa yang membuat ruang di Kirkby Stephen ini unik dan berbeda? Oke, dibandingkan dengan tempat teman-teman sekarang, atau dulu kampus teman sekarang, atau misalnya tempat kerja kita sekarang, atau saat kita survei kemarin, apa sih yang membuat Kirkby Stephen ini beda dengan karakter tempat di Bogor misalnya tempat saya tinggal. Kemudian elemen-elemen apa saja yang membuat Kirkby Stephen ini kok beda ya dibandingkan dengan Bogor misalnya, dibandingkan dengan kampus saya misalnya, itu apa sih yang membuat beda? Oh, kita lihat apakah bangunan-bangunannya beda kah, atau misalnya cara mereka footpath-nya beda banget nih, material beda banget, kalau di sini pakai konblok, di sana kok beda. Mungkin elemen-elemen itu menarik. Jadi itu nanti kita sambil jalan coba perhatikan hal-hal kecil yang membentuk karakter ruang di Kirkby Stephen ini. Kemudian ini nanti pada saat teman-teman akan melakukan flyering juga, mungkin ada selain aspek visual yang bisa kita lihat dari Google Map dan foto ya. Pada saat kita merasakan jalan di luar itu, mungkin kita bisa lihat juga aspek sensori lain, misalnya yang berbeda aroma kah, atau misalnya ada perbedaan material surfacing-nya atau dindingnya itu, atau perbedaan suara-suara yang menarik, itu bisa salah satu yang harus kita pertimbangkan juga waktu kita flyering ini. Oke, saya akan coba bawa teman-teman ke Kirkby Stephen. Kita akan mulai dari daerah tengah kota sini. Daerah tengah kota. Oke. Jadi ini daerah tengah kota Kirkby Stephen, semoga cukup jelas ya. Kalau saya putar-putar, kurang lebih ini sebuah kota kecil, market town. Saya memulai perjalanan saya waktu itu dari sini, hotelnya, kemudian saya lihat di depan itu ada visitor center. Apesnya waktu itu saya lewat sana itu adalah visitor center-nya sudah tutup. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk tanya-tanya apa sih yang menarik di sini. Jadi saya harus benar-benar mengandalkan sepotong peta tadi, dan nggak ada apa-apa lagi ya. Kalau peta tadi cuma ada public right of way, ya udah kita lewat situ. Saya nggak tahu apa yang saya ekspektasi, ya udah saya nggak ekspektasi apa-apa, ya udah kalau lewat ya lewat aja, bagus enggak ya sudah. Tidak ada ekspektasi lebih. Ternyata saya jalan terus ikutin, ternyata memang si Kirkby Stephen ini mulai dari market town. Jadi mungkin kalau misalnya zaman dulu mereka para petani, kemudian mereka akan datang ke sini, ke square yang ini untuk berjualan seminggu sekali, seminggu 2 kali, saya nggak tahu. Tapi istilahnya area ini adalah market square. Kelihatan nggak ya? Misalnya saya zoom, ini istilah memang market square. Jadi area ini dulunya secara historical ya dia berupa pasar gitu istilahnya. Sekarang sudah dikonvert jadi parkiran. Meskipun ada ini nih, ada tiang menarik di sini, dia juga sebenarnya ini merupakan penanda nih. Biasanya memang dikasih ada satu landmark kecil bahwa oh itu adalah market, memang itu adalah plaza atau lapangan yang dipakai untuk berjualan. Kemudian kalau saya lihat peta tadi, saya diarahkan untuk belok ke sini, untuk belok ke gang ini. Oke, kita lihat. Ada apa sih di gang ini? Kemudian, oke, cuman area komersial, kemudian ke belakang semakin residensial. Kemudian saya lihat peta lagi, ternyata saya harus masuk ke gang yang sebelah sini. Nah, mulai di titik ini nih, sudah nggak ada lagi nih. Google Maps saya sudah nggak ada yang bisa saya lihat, tapi pada saat di sini, kalau kita lihat di sini ada Frank's Bridge, yang kok kayaknya ini juga diindikasikan waktu di peta OS Map saya itu tadi. Jadi kemudian
Oke lah, kita lihat apakah ada sesuatu di teks itu. Jadi ini tadi gang yang saya datang dari Market Square itu, dia datang ke satu jembatan ini di satu sungai yang oh ternyata oke juga ya gitu kan. Terus dan begitu saya lihat di tengah jembatan ini, saya lihat ini ada penanda seperti ini nih, ada signage seperti ini. Biasanya memang oh berarti kalau saya mau lanjut jalan, saya akan ikutin penanda ini selanjutnya. Dari sini Google Map kita berhenti, jadi saya akan mengandalkan foto-foto saya sebenarnya. Oke, jadi ini jembatan yang tadi saat kita berhenti di Google Map tadi ya. Jadi jembatan ini pada saat saya lewatin, saya akan melewati situ dan kemudian lihat penanda tadi. Dan footpath-nya, jalan setapaknya kurang lebih seperti ini. Benar-benar saya lewat jam 4:30 sore ya. Ini sudah penuh hati dengan terburu-buru karena takut matahari terbenam. Oke lah, kita coba jalan-jalan lanjut. Saya lewati sini. Kemudian setelah menyusuri sungai, ini kan di daerah ini terlihatnya hanya putih aja ya, teman-teman ya. Ada pilihan saya mau lewat ke jalur PRO yang sana, hijau yang sana, atau footpath yang sini. Dan saya pas di titik ini, saya coba rekam pakai video. Saya akan coba tunjukkan videonya, apa yang terjadi. Ternyata di sebidang tanah putih di peta itu sebenarnya adalah ini ladang pengembalaan istilahnya. Ini ada satu PRW di sana, footpath di sana. Jadi ternyata PRW itu akan membawa saya ke suatu padang rumput, pengembalaan rumput di tengah domba-domba. Jadi saya juga kaget sih, itu sesuatu yang tidak terlihat di peta ya, tapi saya, oh ternyata saya bisa berbagi PRW ini bersama domba-domba Shaun the Sheep ini. Nah, akhirnya ada juga tipe PRW yang bahkan jalan setapaknya pun tidak dibuat jalan, ya memang hanya rumput yang terinjak-injak terus, kemudian orang selalu lewat. Ternyata, oh PRW itu di peta terlihat seperti, oh seakan-akan footpath yang proper ya, padahal kenyataannya bisa jadi memang hanya seperti jalan setapak. Kemudian diakhiri dengan saya harus menyeberang ke plot yang lain, menyeberang ke bidang tanah yang lain punya orang. Dan di situ saya harus menyeberangi sungai kecil, kemudian ini melewati lagi PRO yang lain. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ada pembatas jalan, ini lahan punya orang, ini lahan punya orang, dan PRO-nya ini akan disisakan jalan setapak untuk orang bisa lewat. Jadi memang kalau dilihat nanti di petanya ada indikasi mana jalan-jalan yang bisa dilalui sepeda, mana yang untuk orang. Tapi kurang lebih mungkin teman-teman bisa dapat bayangan ya, PRO itu kurang lebih public right of way itu ya kurang lebih jalan setapak tapi memang dibuka untuk umum. Oke, jadi tadi kita sudah jalan menyusuri ini, melewati sedikit jembatan di sini, kemudian saya jalan lagi ke bawah sini. Pas di titik ini, kalau kita berada di footpath yang PRO ini, pasti akan disediakan penunjuk jalan, arahnya akan kemana nih? Kalau ini akan ke Hartley, yang satu akan mengarahkan ke Kirby Stephen, yang satu ke Nateby itu kalau nggak salah di bawah. Kemudian tentu ada jembatan-jembatan, karena kita melewati sungai-sungai kecil, di sini ada jembatannya juga yang bisa dilalui umum. Kemudian ini saya menyusuri jalan ini, kemudian ke bawah, kita naik lagi, di sini saya harus menyeberang ya. Mungkin teman-teman saya bisa ceritain bahwa ini adalah gate, itu ada gerbang pembatas antara dua lahan. Misalnya lahannya Pak A dengan Pak B, misalnya ada Pak Budi sama Pak Joko punya lahan dibatasi kan, tapi lahan mereka dilalui oleh public right of way secara hukum, jadi mereka harus membuka jalan setapak yang bisa dilalui orang, jadi mereka tidak boleh gembok. Mereka nggak boleh gembok, tapi mereka harus tetap ngasih gerbang dan pagar kan, karena mereka nggak mau dong domba-dombanya kabur kemana-mana. Jadi salah satu caranya mereka membuat desain gate-nya, membuat desain gerbangnya adalah gerbang ini pada saat orang mau lewat ke sana dia tidak bisa dibuka full. Jadi yang saya lakukan adalah orang harus masuk tuk ke dalam kecerukan ini, kemudian saya dorong gate-nya ini ke dinding sebelah sini, baru saya keluar lagi.
Jadi ini cara supaya istilahnya orang tetap bisa lewat, tapi tetap kita bisa membedakan mana lahan Pak Joko, mana lahan Pak Budi, dan dombanya Pak Joko dan Pak Budi tidak saling menyeberang ke lahan yang lain, tapi orang masih tetap bisa lewat. Jadi kadang-kadang hal-hal detail desain seperti ini tuh yang saya baru sadar, oh seru juga ya ternyata portal itu tetap bisa terbangun tanpa harus digembok, orang masih bisa lewat. Gitu. Kemudian saya menyeberangi jembatan lewat sungai ini ke atas. Dari titik ini saya dibawa untuk ke lagi footpath kiri kanannya penuh dengan dinding pakai batu lokal, semuanya di sana kayaknya ya. Mereka bikin dinding batu untuk membatasi lahan mereka. Kemudian saya itu akhir dari footpath saya di sini. Jadi yang jalur yang warna hijau ini sudah selesai kan ya. Kemudian lanjut oleh jalur yang warna oranye. Jalur warna oranye ini kebetulan itu adalah jalan setempat lah ya, jalan B. Saya bawa teman-teman lagi ke sana. Kurang lebih footpath tadi akan berakhir di sini. Footpath tadi akan berakhir di sini. Kemudian saya menyusuri jalan di desa ini sambil melihat-lihat apa sih sebenarnya. Kalau saya lihat karakter di sini adalah mereka sistem pagarnya itu rata-rata pakai batu, mirip dengan kalau teman-teman familiar dengan animasi Shaun the Sheep ya, mungkin terlihat mirip dengan batu-batu yang disusun seperti ini buat pagar antar farmingnya, tapi jenis batunya beda ternyata. Setelah saya lihat bandingin sama Shaun the Sheep, kalau Shaun the Sheep batunya lebih pipih, kalau di sini hal detailnya, oh di sini batunya lebih besar-besar dan warna batunya stylenya beda. Jadi ternyata memang batu lokal di tiap daerah akan berbeda dan itu akan mempengaruhi material mereka saat membuat furniture atau street furniture di daerah sini. Ini daerah pemukiman residensial standar banget di UK, kurang lebih di suburbannya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan membawa kita ke jalan utama. Nah, ini adalah jalan arteri utamanya, dan utama di Kirkby Stephen, istilahnya High Street. Jadi pas di sini ini adalah jalan yang memang istilahnya jalan komersial utama di universitas ini. Yang saya harus mungkin tekankan ke teman-teman di sini adalah suasana saat kita melakukan Google Street View ini, sayangnya ini adalah bukan cara pandang manusia pada saat kita jalan di sana. Ini kan tinggi mata manusianya tidak sama dengan mata di Google Street View ya. Ini terlihat jauh lebih tinggi. Dan yang kedua, ini adalah image yang ditangkap pada saat mobil berada di jalan, bukan pedestrian berada di jalur pedestrian. Jadi harus sedikit hati-hati sebenarnya pada saat kita mencoba mensurvey pakai Google Street View. Suasana ruangnya itu mungkin akan sedikit berbeda dan dia tidak bisa menangkap semua yang dirasakan oleh seorang pejalan kaki atau pedestrian. Ini area High Street, jadi pusat komersialnya si town ini, kurang lebih di sini ada restoran, ada gereja yang kemudian sekarang di-convert, kalau tidak salah, jadi galeri. Kemudian ada beberapa, seperti biasa ada toko kelontong, ada supermarket, segala macam. Kemudian kembalilah kita, akhirnya kembali ke titik awal saya mulai flannery ini, kembali ke visitor center dan hotelnya di sebelah ini. Di akhir ini, kemudian saya baru menyadari kurang lebih sekitar 1 jam, kurang dari 1 jam, 1 jam setengah gitu. Ini dokumentasi yang saya baru temukan juga di Instastory saya, bahwa ternyata ujung-ujungnya kalau kita habis flannery, yang saya tidak sangka adalah ujung-ujungnya sepatu saya bisa jadi penuh dengan lumpur gitu ya, jadi becek. Dan untungnya papan pengumuman di hotel saya bilang sepatu boots yang berlumpur dan anjing boleh masuk. Jadi saya merasa oke, aman. Soalnya ada sungkan juga ya, hotel di sana itu di dalam tuh semua koridornya pakai karpet, terus saya pakai baju sepatu lumpur kayak gini kan rada berbeda. Kemudian beberapa hal kecil, saya nggak ekspektasi akan melihat sesuatu yang sangat puas, yang sangat berbeda, tapi ternyata
pengalaman ruang yang saya dapat di sana itu menurut saya oke nih, memang tidak banyak, tapi itu akan masuk ke memori saya, itu akan masuk ke bank data saya sebagai beberapa hal kecil, itu kadang-kadang saya dokumentasiin juga. Saya menemukan beberapa permen-permen yang sudah punah di Indonesia. Dulu pernah ada Frutella, pernah ada Trevor, gitu, typical English breakfast di hotel. Itu sih sebenarnya edisi jalan-jalannya. Edisi jalannya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini akan mau mencoba gimana sih caranya plannering, ya kan? Saya bisa berbagi beberapa tips dan triks meskipun beberapa sih sebenarnya common sense ya, sesuatu yang logik banget. Misalnya pastikan bahwa sepatunya nyaman, bajunya nyaman, cocok dengan cuaca. Kalau misalnya cuaca yang panas, jangan pakai baju yang terlalu berlapis-lapis gitu kan. Dan sediakan yang kedua, pastikan sediakan alat untuk merekam. Alat untuk merekam, entah itu bisa berupa kamera, pakai foto juga, kamera dari HP juga nggak masalah. Kita pakai sketchbook, kita pakai notebook, itu juga bisa. Jadi kita bisa sketch on the spot, atau bisa pakai notebook untuk merekam apa sih poin-poin yang ini menarik. Kemudian siapkan juga payung atau jas hujan. Kita nggak mau ya kalau pas hujan, itu habis malah jadi berteduh di satu tempat yang kita nggak tahu di mana. Kemudian kalau misalnya, usul saya aja, kalau misalnya ke tempat yang baru pertama kali kita ke sana, sediakan smartphone kalau bisa pakai dengan paket data supaya kita bisa akses Google Maps atau juga translator Google Translate just in case, jaga-jaga kalau misalnya di tempat yang bahasanya kita nggak biasa ya. Kemudian siapkan uang cash atau uang tunai supaya untuk keadaan darurat dan bisa jajan. Ini beberapa hasil saya jalan-jalan kemarin. Karena saya landscape architect, banyak fokusnya ke sesuatu yang di tanah-tanah, istilahnya gitu. Jadi akhirnya saya banyak ambil foto-foto surfacing material-material menarik, gitu kan. Yang saya paling suka sih sebenarnya mountain surfacing ya sejauh ini, karena pattern-nya, kemudian materialnya itu sangat menarik untuk dilihat. Ini beberapa dari, nggak cuma di UK, kebetulan ini beberapa tempat saya kemarin, sekilas. Ini beberapa material wall yang cukup menarik sebenarnya, dari pola, pattern, warna, tekstur, itu juga, meskipun saya nggak tahu ini akan dipakai kemana, tapi sebenarnya ini akan memperkaya bank data kita untuk memahami memahami suasana, memahami karakter suatu space, dan kemudian nanti pada saat kita mendesain, ini bisa dipakai lagi gitu, meskipun kita nggak sadar waktu pakai ini. Ini beberapa ambience yang saya ambil. Dan kemudian nanti mungkin ke depannya kita akan bisa tanya sebenarnya post-COVID ini kita udah nggak bisa jalan-jalan sesuka hati lagi nih. Caranya bagaimana? Apakah kita pakai filter filter? Ini bisa nanti poin kita diskusi dulu. Mungkin itu dari saya, Mbak Vera. Iya, oke. Terima kasih banyak Astrid untuk sharingnya. Menarik sekali ya. Jadi tadi kita sudah dibawa jalan-jalan ke Kirkby Stephen, kemudian di sana yang kalau saya yang paling nangkep itu bagaimana dia kan kota kecil ya, dan sangat dekat sekali di belakangnya itu udah area pedesaan. Jadi benar-benar elemen-elemen di kawasan yang sifatnya rural itu ya udah gitu dipilih material dan desain yang memang sesuai dengan kawasan rural tersebut. Jadi nggak berusaha itu desa kemudian jadi kota gitu ya. Jadi kelihatan sekali karakternya dia sebagai daerah kawasan rural dan juga kota kecil gitu. Oke. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan ditulis di Q&A. Nah, kita akan berlanjut pembicara kedua kita, yaitu Aryo Hendrawan Wisnu Kuncoro. Ini sama-sama nih ya di Bogor semua nih. Aryo, biasa dipanggil Aryo, beliau menyelesaikan S1-nya di Departemen Arsitektur di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Jakarta, kemudian melanjutkan S2 di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik di UI gitu. Dan beliau sempat jadi asdos ternyata. Mungkin habis ini tertarik jadi dosen, boleh. Kemudian setelah itu memulai karir profesionalnya di Townland International, 2 tahun, hampir 3 tahun di sana.
kemudian dari mulai tahun 2015 sampai sekarang beliau bekerja di ICOM dan sekarang sudah menjadi associate ya. Dan beberapa project yang di antara banyak project yang sudah dikerjakan itu kemarin sempat sharing cerita-cerita sedikit tentang Integrated Tourism Master Plan for Lombok. Ini kalau nggak salah waktu di Lombok dilanda gempa ya, sehingga ada pendekatan bencana di sana, bencana lanskap. Kemudian ada, ini menarik sekali, Smart Agropolis Bogor Vision Plan, dan juga ada Pantai Indah Kapuk 2 Waterfront City. Nah, Aryo akan mempresentasikan sharing tentang apa Aryo? Saya agak lupa judulnya. Storytelling in Urban Design. Jadi memang pendekatannya lebih ke urban design. Ya, kepada Aryo dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Vera. Jadi ini hari Minggu-Minggu, habis nonton Doraemon tadi, kita bisa kumpul, ngobrol-ngobrol. Jadi kayaknya harusnya lebih santai hari ini ya, karena suasana hari Minggu, ngobrolin landscape, dan ngobrolin jalan-jalan. Jadi sebenarnya harusnya santai-santai aja. Nanti kalau ada yang mau nanya juga, kita ngobrol aja, formatnya diskusi. Jadi saya kasih judul Walking in the City, plannering, sama kayak Mbak Astrid tadi. Saya juga sebenarnya nggak terlalu familiar dengan istilah plannering ya. Saya begitu ngobrol sama Mas Reski, ternyata gampangnya adalah jalan-jalan di kota. Gitu. Sebenarnya kurang lebih itu yang paling gampang. Oke, saya Aryo. Tadi udah diperkenalkan oleh Mbak Vera. Saya makin Mbak aja ya, Mbak, biar lebih kelihatan mudah. Landscape Talk, Walking in the City, storytelling process in the city making. Jadi nggak hanya jalan-jalan aja, tapi gimana cara kita menerapkan di project, khususnya karena saya praktisi, gimana sih jalan-jalan itu bisa berdampak pada menambah pengalaman atau pengetahuan untuk proses desain. Oke, saya kerja di ICOM saat ini. Bumbata adalah sebuah inisiatif untuk sharing-sharing dari kantor. Jadi ini saya pakai platformnya Bumbata untuk sharing-sharing ini. Oke. Yang paling penting dari berplanner, kalau berplanner sendiri tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Astri, Mbak Vera juga. Yang paling penting sebenarnya adalah lesson learn-nya. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari planner itu sendiri. Jadi ini screen saya jelaskan ya semuanya, Mbak Vera. Ya, jelas-jelas. Ya, jelas-jelas. Oke, jadi paling penting adalah lesson learn-nya dari plannering itu. Karena plannering bagi saya adalah cara merekam pengalaman ruang. Jadi ruang, khususnya ruang kota, kita jalan, kita scrolling di kota, itu kan sebenarnya metode kita untuk merekam pengalaman kita, lalu kita libatkan proses pengolahan data di situ, karena yang kita temui adalah banyak sekali data karena belum jadi informasi. Ketika kita olah dengan bantuan literatur, pengetahuan, minat, profesi, jadi background kita akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sebuah ruang kota yang kita jalani itu. Kalau sebagai urban designer, sebagai landscape architect, mungkin akan lihatnya ke material, melihat kegiatan. Nanti kalau ada interior designer, mungkin ngelihatnya bagian interiornya. Atau kalau misalnya mungkin di sini ada hobi jalan-jalan aja, ngelihat ada shopping gitu, ada diskon, nah itu mungkin akan beda lagi gitu ya. Ada warna merah, ada tulisan persennya, itu akan menarik perhatian karena beda-beda background kita, minat, profesi untuk memahami sebuah kota. Nah, dari situ bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari data-data yang kita peroleh tadi. Jadi inputnya banyak sekali kan, tadi Mbak Astri udah di UK gitu kan, jauh ya, berapa jam dari sini, belas jam dari sini. Apa yang bisa kita dapatkan dari plannering itu, bisa dari jalan-jalan itu adalah konstruksi mental map. Jadi kita konstruksikan mental map kita untuk kita ada dua hal tujuannya, menceritakan kembali storytelling dan menerapkan dalam desain atau rekonstruksi. Jadi dua hal ini adalah salah dua tujuan dari plannering. Kalau konteksnya adalah kita sebagai praktisi desain. Nah, ada dua pertanyaan sebenarnya. Apa saja yang bisa direkam dari kita plannering, dan
apa saja yang bisa direkonstruksi nanti ketika kita mau menerapkan dalam desain itu sendiri. Ini bisa menjadi salah satu panduan dalam kita mentranslate atau merekam kota. Ruang kota adalah Element of the City-nya Kevin Lynch. Jadi saya senang sekali pakai Element of the City-nya Kevin Lynch ini dalam merancang sebuah kota, karena dengan begitu kita bisa merangkai cerita. Jadi sesuai judulnya tadi, bagaimana sih merangkai cerita gitu. Karena bagi saya sebuah master plan, sebuah desain kawasan maupun landscape itu adalah sebuah cerita yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Ada 5 elemen, ada path, node, landmark, edge, district. Ini sebenarnya teorinya klasik, sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih sangat relevan terhadap perkembangan sekarang pada desain maupun bagaimana kita melihat kota. Nah, saya mau melihat tadi kalau Mbak Astri melihatnya di UK, di Inggris. Kalau saya coba melihat pengalaman waktu itu pernah jalan-jalan ke Shanghai, ke Cina. Nah, karena di situ saya melihat penerapannya image of the city tadi, element of the city tadi cukup bisa kental ya, cukup bisa kelihatan gitu. Apa sih penerapannya? Misalnya kalau di Shanghai ini khususnya di daerah zona Pudong ya. Ini waktu itu saya di sana ketemu dengan pembicara Landscape Talk sebelumnya, Ray. Ray kan waktu itu kerja di sana. Pas waktu itu saya ke sana, kita ngobrol-ngobrol di sana. Jadi diceritain dulu sama dia gimana sih kota ini. Nah, yang paling ketara dari sini adalah ada landmark-nya yang jelas. Landmark-nya tadi, kalau landmark itu definisinya adalah sesuatu bisa berupa struktur, bisa berupa bangunan yang menjadi penanda dari kawasan tersebut. Jadi bentuknya ikonik gitu ya. Contohnya kalau di sini ada yang menara seperti tusuk sate ini, namanya apa, Oriental Palm Tower. Sama satu lagi ada landmark baru, ini namanya Shanghai Tower. Ada juga ini gedung pembuka botol ini, Bank of China. Ini menjadi landmarknya di Shanghai dan di kawasan ini, khususnya Shanghai Pudong. Masih landmark yang sama, tapi ceritanya beda. Karena dengan adanya kita plannering ya, kita jalan-jalan, kita mengalami ruang kota itu dalam waktu yang berbeda akan punya cerita yang berbeda juga gitu ya. Jadi kalau Mbak Asri tadi sebenarnya lebih senang jalannya siang gitu ya. Kalau saya semua waktu, bahkan waktu itu hujan-hujan juga saya tetap jalan, karena bagi saya bagaimana kota yang baik itu adalah kota yang bisa nyaman, tetap nyaman ketika ada dua kondisi, ketika malam dan ketika hujan. Kalau di dua kondisi ini sebuah kota bisa perform dengan tetap baik, maka kota itu saya nyatakan bagus gitu. Karena ini belum jadi teori mana-mana, ini baru kalau saya jalan, kalau saya datang ke sebuah kota, patokannya dua itu. Kalau udah malam, kalau udah hujan, kalau kotanya tetap bisa nyaman, tetap bisa perform dengan baik, berarti kota itu bagus. Nah, dengan adanya ini ya, balik lagi ke foto ini, ada, itu pas saya ngelihat ada kapal yang gede banget melintasi di sungai ini gitu kan. Nah, dengan ini ada cerita yang berbeda yang bisa kita ceritakan kepada dari foto ini gitu, bahwa Shanghai adalah salah satu kota dengan perekonomian yang sangat maju. Salah satu penandanya ada kapal kargo yang hilir mudik di sungai yang sangat besar ini. Jadi sungai ini sebagai pathway-nya itu punya karakter sebagai nadi ekonominya kawasan ini gitu ya. Nah, beda lagi kalau kita datang ke sana pas malam. Pas malam hari, landmark-nya masih sama, distriknya masih sama, kurang lebih area fotonya juga sama, tapi ceritanya beda lagi, kesannya beda lagi, bahwa kelihatan nih ketika lampu dinyalain, wah kelihatan sangat maju kotanya, gemerlap, gedung-gedungnya tinggi kelihatan, iluminasinya kelihatan, dan kalau kita mau sebenarnya kalau mau lihat ke arah balik lagi, itu sekali public space-nya tetap bisa ramai ketika malam hari. Nah, tapi dengan adanya landmark yang sama ini, kita bisa punya pedoman gitu, bahwa oh ternyata saya itu masih nggak kemana-mana, sebenarnya orientasi saya kan ini ya, orientasi saya ini, jadi kelihatan saya nggak kemana-mana ini dari tadi gitu. Nah, tapi kalau kita rubah shifting sedikit sudut pandangnya, landmark-nya masih sama, lagi-lagi yang ini bentuknya cukup ikonik, tapi saya coba shifting dengan konteks dan sudut pandang yang berbeda. Jadi ceritanya juga beda. Ketika saya lihat dari sudut pandang yang beda juga, kelihatan bahwa oh ternyata development-nya itu, pembangunan di kawasan ini itu nggak hanya ada di satu sisi yang saya lihat tadi itu, tapi ternyata ada di
kiri kanan dan sepanjang sungai itu. Jadi memang daerah ini adalah daerahnya CBD-nya, Central Business District-nya di kota Shanghai. Dan dari sudut ini kelihatan gitu. Tadinya saya di seberang sungai sana jalannya, sekarang pindah ke sini naik di Bank of China Tower. Lalu ada lagi kalau kita bicara tadi image of the city lagi, tadi balik lagi ada node ya. Ini juga dengan landmark yang sama, node-nya juga ini ada elemen lain yang bisa kita lihat yaitu berupa node. Nah, dengan adanya landmark ini kan jadi ketahuan ya, ada pusat orientasi, jadi ketahuan saya geraknya kemana nih dari tadi. Tadi saya ada di seberang sungai, lalu saya tadi naik ke atas, sekarang saya berada di dekat sekali dengan landmark itu, tapi ada di bawah jembatan. Nah, jembatan silang ini, Luizhazui Bridge ini adalah salah satu yang cukup ikonik di kawasan ini. Jadi dia bentuknya lingkaran gitu. Jadi pedestrian, pejalan kaki kalau mau lewat, mau nyebrang tuh bisa naik ke sini, bisa ngelihat ke dalam ke node-nya ini. Node-nya ini cukup memorable juga karena dia bisa ngelihat ke berbagai bagian kota dengan sangat jelas. Gak jauh dari situ ada lagi satu distrik kecil. Nah, ini saya coba nanti menantang mental mapping dari teman-teman ini. Saya coba tarik ulur zoom-nya dan coba sudut pandang kita beda-bedakan. Coba nanti kita lihat bagaimana sih sebenarnya image-image ini merangkai satu mental map di pikiran kita. Gitu ya. Ini di dekat zona tadi ada satu public park cukup besar. Ini ada struktur tenda yang cukup bisa jadi landmark kecil ya. Jadi bukan landmark yang besar kayak tadi. Kalau tadi kan landmark skala kota. Nah, jadi landmark itu ada beberapa tingkatan ya. Kalau tadi dengan bentuk yang besar tadi dia landmark skala kota. Kalau dia bentuknya kecil seperti ini, mungkin ini landmarknya si taman ini saja. Jadi kalau kita lihat nih, ada taman di tengah-tengah CBD tadi. Lalu ada ini kita berupa node ya berarti taman ini. Lalu dalam taman itu ada landmark lagi dan ada pathway ini. Nah, orang bisa jalan-jalan di sini, bisa beraktivitas di sini dengan orientasi ini, gitu. Orientasi si bangunan putih yang bisa menjadi landmark kawasan ini. Jadi dari penerapan image of the city tadi, itu bisa membuat kita bisa bercerita dengan konteks dan skala yang berbeda. Ada yang skala kota, ada yang skala kawasan kecil di CBD, ada lagi skala landscape ya, skala taman ini. Kalau mungkin teman-teman di sini banyaknya dari arsitek landscape, mungkin bisa menerapkan itu juga karena dengan begitu kita bisa menceritakan, bisa membawa orang yang menggunakan desain kita itu untuk ikut dalam kerangka berpikir kita. Jadi kita maunya path-nya seperti apa, notes seperti apa, edge-nya seperti apa. Ini tadi balik lagi ke sana, ada note-nya tadi. Ini si Shanghai Tower-nya tadi di sana. Ini path-nya, jadi dia ngelit ke sana. Balik lagi ke sini lagi gitu ya. Jadi bagaimana 5 hal tadi, 5 rangkaian image of the city, element of the city itu bisa menciptakan orientasi dan kita berguna untuk kita menceritakan sebuah kawasan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering pernah ke Jawa, kalau di Jawa itu kan cara menjelaskan satu arah gitu kan pakai mata angin ya. Timurnya Keraton atau timurnya Tugu Jogja gitu misalnya kalau di Jogja ya. Atau mentok lurus sampai mentok belok ke timur. Nah, jadi nggak ada belok kanan belok kiri kalau di Jawa. Kenapa? Karena mental map-nya sudah bekerja gitu ya. Karena sudah ada orientasi keraton itu utaranya ada alun-alun, selatannya ada alun-alun, maka itu Sumbu utara selatan. Yang di sebelah kanannya berarti timur, sebelah kirinya barat. Nah, dia bisa menggunakan itu sebagai orientasi. Itu mental map-nya sudah bekerja. Jadi sebenarnya lebih gampang daripada belok kiri belok kanan ya. Kadang belok kirinya kebablasan bisa nggak nyampe ya. Tapi kalau timur barat lebih mudah untuk mencapai. Nah, dengan begitu tadi secara nggak langsung tadi kalau misalnya dari gambar-gambar tadi saja sudah bisa kita dapatkan 5 elemen tadi dalam satu gambaran singkat seperti ini ya. Jadi ada sungai tadi berupa path,
ada landmark, tower ini, ada edge-nya yang membentuk kawasan tadi, ada gedung-gedung tinggi, lalu ada distrik itu bisa berupa CBD, ada path lagi, jalan, ada node, ini berupa pertemuan antar jalan, ada distrik kecil lagi di sini. Jadi dengan begitu kita makin memahami satu kawasan dan kita tahu orientasinya seperti apa sih, kita ada di mana sih di kawasan itu. Jadi bentuknya tadi seperti ini sebenarnya kawasan itu. Ini landmarknya di sini, ada taman yang besar tadi di sini, lalu ada persimpangan yang bentuknya bulat tadi di sini, sekitarnya ada jalan yang menciptakan satu node yang cukup memorable di sana, bisa diingat, dan ada path yang gede juga di sini yang bisa menjadi pembentuk citra kawasan juga, yaitu sungai. Sungainya cukup sangat lebar, bukan cukup lebar lagi, sangat lebar. Nah, dari image ini kita bisa menceritakan apa pengalaman kita yang ada di distrik ini, di kawasan ini, kepada orang lain dengan satu kerangka. Nah, selain itu, selain storytelling, kalau tadi ada 2 tujuan tadi yang saya sebutkan di awal, yang baru saja saya lakukan adalah storytelling-nya, gitu ya. Jadi menceritakan kembali pengalaman saya ketika berplanner tadi, berjalan-jalan kepada orang lain, gitu. Jadi memakai kerangka 5 elemen kota dari Kevin Lynch. Gimana tujuan keduanya bisa diterapkan gitu ya, misalnya dalam penerapan desain. Jadi kita melakukan rekonstruksi. Ini saya tampilkan dari sebuah proyek saya yang saya lakukan. Nah, ini bagaimana kita membuat kerangka atau mengkonstruksi pemikiran kita di sebuah kota. Itu biasanya dimulai dengan kerangka berpikir structure plan ya, design framework. Kita mulai dengan pathway-nya dulu biasanya. Tapi ini karena skala kota, ini kita ngomongnya dalam kendaraan ya, bukan orang. Kalau orang kita harus ngomong skala kecil lagi. Nah, kita terapkan ada landmark, di situ ada pintu gerbang masuk, ada node-nya, ada pusat aktivitas yang warna merah ini, ada pathway lagi, lalu ada edge-nya seperti apa, edge-nya warna merah. Nah, ini adalah cerita yang mau kita sampaikan kepada orang. Kan? Ketika kamu masuk, kamu akan ketemu gerbang, kamu akan ketemu jalur dulu sebelum mencapai landmark, kamu akan ketemu satu pusat aktivitas, yang kiri kanannya adalah komersial. Jadi kamu akan ketemu dengan komersial di kiri kanan kamu sampai ketemu lagi dengan sebuah pusat aktivitas atau pusat landmark kawasan di sini. Nah, sama ketika kamu berada di sisi yang bagian barat, sama juga kamu akan ketemu dengan gerbang, ketemu dengan satu titik aktivitas, dan ketemu dengan komersial. Lalu ada path lagi yang bisa kamu temukan di kawasan ini, yang punya beberapa node activity di sini. Nah, ini teman-teman landscape akan sangat seru nih kalau bisa punya kanvas seperti ini, karena ini waktu itu saya juga bekerja dengan landscape arsitek di kantor. Ada yang nonton juga di sini orangnya. Ayah, halo Ayah. Lalu ini ada juga pusat-pusat aktivitas lain. Jadi kita bisa cerita dengan framework seperti ini, itu mensimpelkan, menyederhanakan pemikiran kita dan cerita yang mau kita sampaikan kepada orang itu. Kalau di zoom lagi, seperti ini bentuknya, ada path, ada edge-nya, ada distrik, ada landmark, ada node-nya, ini ada persimpangan di sini, intersection, ada distrik. Penerapannya gimana nanti ketika kita terapkan, ya nanti ada landmark-landmark seperti ini, ada edge-nya seperti apa, lalu di jalan mau feel seperti apa yang mau kita tunjukkan, distrik seperti apa yang ada di kiri kanannya, itu bisa kita terapkan tergantung cerita apa yang mau kita tampilkan, kita mau kita sampaikan kepada orang lain. Nah, kalau dari sini ya saya menyampaikannya ada bahwa ketika masuk ada landmark, di sini ada node, kiri kanannya edge-nya seperti apa, jalan menuju ke titik ini seperti apa, itu adalah panduan awal kita dalam mendesain sebuah kawasan supaya ceritanya nyampe. Nah, sama kayak Astrid tadi, ada tips dan trik juga. Mungkin kalau Astrid tadi ada berapa ya tadi ya? Kurang lebih sama sih sebenarnya. Tapi kalau saya nomor satunya berplanner, tadi walaupun planner awalnya adalah jalan-jalan yang nggak direncanakan, jalan gitu aja. Cuman kalau menurut saya, kalau mau lebih seru, mau lebih bermakna, harus direncanakan, kurang lebih aja. Jadi misalnya mau dari poin A ke poin B gitu ya, nggak usah terlalu detail, karena
ternyata di jalan itu kadang ketemu hal-hal yang lebih menarik gitu. Lalu buat pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab, seperti misalnya mau tahu caranya bagaimana si kota ini membuat interface antara bangunan umum dan bangunan privat, mau tahu material landscape seperti apa, pertanyaan-pertanyaan aja, jadi supaya ketika kita sampai sana tahu apa sih yang mau kita cari tahu dari daerah ini. Lalu cari info dari latar belakang itu penting, supaya tahu nggak blank-blank amat gitu pas sudah nyampe, tahu daerah ini itu daerah apa, konteksnya seperti apa. Nomor 4 ya, pahami konteks, orientasi, akses batas, gunakan alat foto yang ringkas, jadi nggak perlu pakai DSLR yang gede banget, atau dengan lensa segala macam, cukup kadang pakai smartphone tadi yang Asri sebutkan tadi, itu juga mudah ya, itu mudah, pakai sepatu yang nyaman, karena seringkali kalau udah jalan kaki, apalagi perginya berapa hari, itu ujung-ujungnya sepatunya rusak, kakinya lecet. Yang ketujuh, ini yang menurut saya paling penting, gambarkan interpretasi kita dalam bentuk baik diagram, sketsa, maupun tulisan. Dengan begitu kita akan lebih bisa mengingat dan lebih bisa istilahnya mentranslate apa yang kita lihat kepada bentuk yang akan kita ingat di dalam pikiran kita. Jadi 7 hal ini semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Terima kasih atas kesempatan untuk sharing. Mari jalan-jalan dengan lebih kritis dan lebih bermakna. Kapan bisa jalan-jalan lagi ya? Kasih. Iya nih, kapan ya bisa jalan-jalan lagi? Oke, terima kasih banyak Aryo atas sharingnya ya, jalan-jalan ke Shanghai dalam rangka mencari inspirasi untuk proyeknya. Ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya lontarkan pertanyaan ini kepada para ke Aryo maupun ke Asif. Jadi tadi kalau kita lihat dua-duanya sudah memberikan tips gitu ya. Memang ya memang biasanya seperti itu, dan mungkin yang paling terpenting adalah terutama kalau jalan-jalannya ke negara yang punya 4 musim itu cek dulu ramalan cuaca gitu. Kalau di sini kan, kalau di Indonesia ya cenderung kalau nggak hujan panas gitu. Tapi kalau di sana benar-benar harus cek ramalan cuaca supaya nggak saltum gitu, nggak salah kostum gitu kan. Ternyata kayaknya pagi ini pas kita berangkat cerah gitu, matahari bersinar, jangan salah, berapa jam lagi tuh bisa-bisa nanti udah mendung dan hujan gitu. Jadi harus well prepare. Dan kalau saya, karena saya itu orangnya minimalis gitu, jadi kalau bisa bawa bekal makanan, karena belum tentu kita nanti nemu tempat makan yang cocok gitu ya, apalagi kalau kita strict dengan halal dan segala macam tuh, kita mendingan bawa sendiri makanan gitu ya. Nanti uangnya bisa untuk mendingan beli souvenir misalnya begitu. Dan memang benar bawa kamera, nggak usah yang canggih-canggih, justru kita momen tuh kadang-kadang datangnya cepat gitu ya. Kalau pakai kamera yang canggih kita mesti set dulu, ya udah kalau pakai smartphone kan langsung, atau kamera compact tapi yang bagus resolusinya tuh langsung cepat gitu dapat momennya gitu ya. Kemudian tadi menarik sekali, cuman Aryo belum sempat menceritakan, karena kan sebenarnya tadi udah cerita tentang image of the city. Saya yakin semua sudah sangat familiar ya, semua udah dapat, terutama nih yang mahasiswa nih pasti udah denger nih image of the city. Kevin Lynch ini sangat melegenda gitu dari zaman saya dulu. Dan tadi sudah diceritakan Aryo pergi ke Shanghai, kemudian mencoba melihat di sana seperti apa image of the city-nya, kemudian diterapkan ke dalam salah satu proyek. Cuman Aryo belum cerita sebenarnya story yang mau story-nya itu apa di proyeknya Aryo tadi? Oke, yang tadi itu terkait sebuah proyek, sebenarnya itu ada kawasan residential integrated dengan di sebuah kota. Bogor juga sebenarnya itu di Bogor. Jadi memang aroma Bogor itu sangat melekat di saya. Jadi tinggal di Bogor, bahasnya proyek tentang Bogor. Nah, proyek yang tadi ceritanya adalah sebenarnya itu harus lebih lengkap lagi ya ceritanya. Kalau dari image yang tadi sebenarnya kurang lengkap, karena kalau dilihat proyeknya secara utuh, itu ada tadi yang saya bilang, sungai itu adalah salah satu karakter yang sebenarnya seharusnya ditonjolkan di dalam proyek itu. Jadi emang nggak bisa dalam 2 image tadi. Jadi proyek tadi adalah proyek integrated residensial di Bogor. Ada mixed use-nya, ada apartemen, office tower, lalu ada daerah residensialnya juga, dan salah satu fitur utamanya justru sebenarnya di area sungainya gitu ya. Mungkin tadi saya harusnya menjelaskan bagian sungainya, bukan bagian pintu masuknya, karena
diferensiasi atau placemaking dari kawasan ini adalah sebenarnya di area sungai, karena sungainya cukup bagus, kita buat landscaping-nya juga cukup bagus di sekitar sungainya, supaya menjadi karakter diferensiasi development ini dengan development lain. Gitu, Mbak Vera. Iya, tapi maksudnya story dalam arti cerita atau soul-nya dari penerapan elemen tadi itu apa sih image yang yang ditonjolkan dari kawasan tersebut, dia mau jadi apa gitu. Orang kalau situ dapat nangkepnya dia sebagai apa gitu. Dan yang ditonjolkan apakah justru riverside-nya atau jalan tadi itu ada koridor jalan. Ya, boleh saya share lagi ya screen tadi ya. Memang satu area kadang punya beberapa cerita untuk disampaikan ya. Kalau bagian ini saja, sebenarnya kalau kita lihat karakter bangunannya sampai karakter towernya itu adalah kesan modern dari kawasan ini. Jadi memang daerah ini aslinya belum cukup semodern ini, tapi dengan adanya development ini memang kesan yang mau ditampilkan, cerita yang mau ditampilkan adalah kalau kita lihat ya di sini, saya bisa tunjukkan satu dari karakter bangunan dia kelihatan sangat modern ya di kawasan ini, karena master plan kan biasanya tidak berjalan dalam 1-2 tahun, tapi kayak puluhan tahun, 5-10 tahun. Jadi memang dari karakter bangunannya kita coba tampilkan kesan modern itu gitu ya, dengan adanya penggunaan material kaca, penggunaan style-style bangunannya seperti apa, dan juga adalah bahwa kawasan ini kalau kita lihat ada urban realm-nya ini adalah kawasan yang walkable atau yang nyaman untuk pejalan kaki gitu ya, karena kelihatan di sini memang fasilitas untuk pejalan kakinya kita buat cukup besar dan cukup ramai dan aktif juga gitu ya, karena dari image ini kesannya yang bisa ditampilkan itu tadi modernitas dari struktur, dari bentuk bangunan, fasad bangunannya juga walkable untuk pejalan kaki dan pedestrian dan sepeda ya. Dan aktif juga frontage di lantai dasarnya, karena ini kita lihat cukup besar, cukup aktif, dan walaupun ini udah malam view-nya, udah agak sore menjelang malam, tapi tetap aktif. Jadi memang kesan-kesan itu yang mau diceritakan dari image ini gitu. Oke, iya menarik sekali ya. Jadi ternyata image of the city dari Kevin Lynch tadi, 5 elemen tadi itu bisa diaplikasikan tidak hanya dalam skala urban perkotaan, tapi juga kalau tadi yang diberikan contoh yang di Shanghai, kita pun bisa menariknya untuk membentuk image pada skala distrik ya, atau tapak gitu. Kalau tadi saya tangkap. Dan juga tidak hanya untuk menata, kita pun bisa menerapkannya dalam menata sebuah kawasan sebuah area yang sifatnya koridor, tidak hanya berupa kawasan yang berupa area, tapi juga berupa koridor. Itu bisa juga kita menggunakan elemen tadi, aplikasikan elemen tadi untuk menciptakan image gitu ya, melalui 5 elemen tadi yang sudah disebutkan. Nah, ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan, ya. Mungkin bisa ditanggapi. Kita baca yang paling atas nih dari Irfan Nugraha nih ya. Halo Irfan. Nah, dibilang, Mbak Astri, apakah di Indonesia cocok untuk menerapkan kategori wilayah right of way dan right to roam dalam perencanaan dalam urban design? Kemudian pertanyaan kedua, kalau di UK ada nggak semacam sanksi ya, law enforcement jika pedestrian melakukan camping atau hal-hal yang tidak berkategori roaming di dalam right to roam area? Gimana nih, Astri? Oke. Kalau yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah di Indonesia cocok atau enggak ya? Yang pertama saya lihat itu adalah menurut saya nggak bisa langsung pukul rata cocok atau enggak gitu kan, karena karakter masyarakatnya. Jadi munculnya right of way dan right of roam ini kalau kita lihat tuh sejarahnya dari karakter masyarakat Inggris pada awalnya. Jadi muncul istilah right of way dan right to roam ini muncul karena ada revolusi industri di Inggris. Saat
awalnya orang-orang tinggalnya di desa gitu ya, bertani gitu kan, kemudian tiba-tiba semua orang harus bekerja di kota, tinggalnya di pemukiman asrama mes buruh pabrik gitu ya, di daerah kota yang padat, kumuh gitu kan. Pada saat mereka punya hari libur, mereka pengen pergi dari kota gitu kan. Tapi mereka mereka kelas pekerja, kelas buruh gitu istilahnya. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka ingin jalan-jalan, kembali ke merasakan suasana pedesaan yang mereka besarnya dulu awal di pedesaan, mereka kemudian pengen, saya pengen merasakan kota lagi. Jadi budaya untuk mereka berjalan kaki ke area rural di UK itu sangat kuat. Mereka memang punya istilahnya, punya kebiasaan untuk benar-benar jalan kaki gitu loh. Dan itulah karena budayanya kuat, jadi kalau zaman dulu istilahnya mereka kabur dari realita kelas pekerja gitu ya di zaman revolusi industri, tapi waktu sekarang mereka istilahnya jalan itu sambil ngajak jalan-jalan anjingnya. Dan itu sebuah sudah bukan kebiasaan lagi ya, karena itu sih saya lihat tuh jadi budaya, karena nyaris di setiap penjuru Inggris tuh yang saya lihat setiap sore orang-orang pasti ada yang bawa anjingnya jalan-jalan keluar. Dan itu sudah kayak mereka budayanya minum teh gitu ya, bukan minum air, minum teh. Mereka punya budaya untuk jalan-jalan, untuk melihat pemandangan, merasakan suasana rural. Itu kenapa right of way-nya itu lebih banyak istilahnya munculnya itu di daerah rural gitu, di daerah yang non kota. Jadi memang karakter masyarakatnya yang membentuk peraturan itu istilahnya. Nah, sekarang apakah, karena pertanyaan itu akan kembali ke masyarakat Indonesia, apakah karakter masyarakat kita cocok seperti itu? Apakah perlu sampai kita rumuskan? Ya, karena ini sampai keluar undang-undangnya tahun berapa ya, saya nggak ingat. Tapi di UK itu memang sampai keluar undang-undangnya terkait masalah right of way sama right to roam ini. Apakah karakter cocok atau enggak? Menurut saya karena Indonesia ini sangat majemuk ya, mungkin akan ada daerah-daerah yang cocok untuk kita terapkan sistem right of way sama right to roam ini. Tapi mungkin ada juga yang kalau kita sediakan, istilahnya kita fasilitasi misalnya dengan undang-undangnya atau dengan peraturannya, apakah akan cocok? Itu sih sebenarnya kita akan kembali lagi ke karakter masyarakat kita, terus gimana karakter masyarakat kita terhadap jalan-jalan seperti itu. Itu sih menurut saya cocok tidak cocok ya. Jadi kembali ke masyarakatnya masing-masing. Dan apalagi udah otonomi daerah, berarti kan kita bisa dengan gampang tuh, oh daerah ini cocok nih, bisa nggak ya kita usulin seperti itu. Jadi sebagai desainer, oh ternyata ada loh pilihan right of way, right to roam. Jadi kita bisa belajar nanti dari UK atau misalnya dari negara-negara Skandinavia yang kayak gitu. Kalau misalnya daerah yang kita dapat proyeknya istilahnya yang kita tangani kebetulan punya karakteristik atau tendensi seperti itu. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, apakah ada sanksi kalau ada pedestrian yang melakukan hal camping atau tidak? Istilahnya tidak berkategori remi, mungkin yang tidak melanggar hak-hak pedestrian pada saat right to roam. Contoh yang kegiatan yang melanggar lagi adalah misalnya merusak pagar, merusak tanaman, misalnya pada saat right to roam itu merusak pagar, merusak tanaman, atau pada saat mereka bawa anjingnya harus selalu ditali. Misalnya salah satu yang melanggar hukumnya adalah kalau anjingnya dibiarkan lari tanpa dikekang gitu ya, tanpa tali kekang, dan itu lari-lari di antara domba-domba atau misalnya hewan ternak yang lain, itu juga melanggar hukum, kategori melanggar hukum. Dan apakah ada law enforcement-nya? Ada. Yang tidak, hal pertama yang bisa dilakukan oleh landowner atau pemilik lahannya adalah mengusir dan tidak mengizinkan si pelanggar itu untuk kembali ke lahan dia yang di situ atau di lahan dia yang lain dalam 72 jam ke depan. Setelah itu kalau memang masih ada violation lagi oleh orang yang sama, dia bisa memperkarakan itu ke polisi. Tapi si landowner ini punya hak untuk melarang yang bersangkutan, si pelanggar ini, untuk tidak memasuki lahan yang lain. Tapi dia tidak punya hak untuk melarang orang lain. Cuma orang tertentu yang bikin masalah, kamu tidak boleh masuk lagi ke saya. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Sebentar. Baik. Itu kan masanya kalau kita lihat itu kawasannya kan luas gitu ya. Terus gimana tuh owner ngawasin, taunya siapa yang melakukan kerusakan gitu. Dia kan belum tentu pada saat kejadian dia melihat gitu. Iya, kalau misalnya dia memang pada saat kejadian nggak semua pakai CCTV sih, saya ingat saya semua. Ya kalau memang owner yang melihat bahwa ada pengguna jalan yang atau pengguna PRW atau pengguna akses lainnya itu yang
melakukan violation, melakukan kesalahan, ya dia berhak gitu loh. Tapi kalau misalnya dia nggak lihat, ya sudah gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya nggak ada yang tahu juga kan, cuma Tuhan yang tahu istilahnya. Jadi, ya, tapi kalau misalnya yang punya lahan melihat, ya dia berhak, dia punya hak untuk mengusir lahan tersebut. Ya, sekedar contoh aja sih, kayak misalnya kalau di Belanda itu mungkin bukan right to roam ya, tapi banyak sekali public park gitu yang cukup luas, dan memang kebiasaannya mereka ada dog walking gitu ya, jadi ngajak anjingnya jalan-jalan keluar, karena di sana itu memang ada aturan anjing tidak boleh dilepas gitu, jadi harus disupervise gitu kan. Dan di sana tuh udah ada bahkan tempat sampah khusus untuk kotoran anjing. Jadi yang punya anjing itu pasti kemana-mana bawa plastik. Kalau anjingnya pup, dia harus mungut itu dan dibuang. Dan karena di sana banyak juga yang melakukan yang jalan di taman itu banyak. Jadi kalau misalnya ketahuan dia tidak mengikuti aturan itu, mereka akan langsung memperingatkan. Kalau misalnya kan orangnya straightforward ya, kamu melanggar peraturan, kamu harus begini-begini. Nah, apakah di sana juga saling mengingatkan gitu? Ya, tapi kalau misalnya ini lebih kayak ini ya, apa sih, karakter masyarakatnya ya. Kebetulan kalau di sana memperingatkan, kalau untuk saya yang orangnya straightforward itu, saya nggak berasa diperingatkan karena penuh dengan I'm sorry, excuse me, I'm sorry, banyak I'm sorry-nya kalau orang Inggris ya. Jadi kesannya malah kok yang punya lahan yang minta maaf, tapi sebenarnya mereka juga akan sangat mengingatkan, cuman tidak se-strict misalnya orang Belanda yang sangat straightforward ya. Tapi mereka emang punya kecenderungan untuk tapi langsung ngasih tahu dengan style mereka yang sangat berarti sangat sopan, dengan undertone-nya banyak banget gitu. Tapi mereka akan ngomong itu juga kalau memang kita melanggar peraturan di sana. Iya, oke. Ya, terima kasih. Kita teruskan ke penanya berikutnya, Bangun Indra Kusumo. Mau nambahin dikit tadi. Oh, boleh, silakan ya. Aryo. Kalau di sini mungkin tadi ya, right to roam, right to explore tadi ya, itu mungkin bisa berkaitan juga dengan POPs ya, privately owned public space. Jadi kalau di perkotaan ada ruang-ruang tertentu yang memang didedikasikan oleh pemilik dari lahan untuk publik. Jadi memang kalau udah begitu, ya boleh-boleh saja untuk masuk ke lahannya orang tersebut. Jadi ada POPs itu dan ada regulasi-regulasinya, sudah ada beberapa regulasi yang bisa diterapkan, khususnya kalau ini di Jakarta ya. Kalau di daerah-daerah lain POPs memang regulasi setahu saya belum cukup ketat diatur. Jadi mungkin bisa explore nanti lebih jauh, mungkin bisa jadi tema landscape talk berikutnya tentang privately owned public space untuk menjawab pertanyaan tadi. Oh iya, saya jadi ingat nih, ngomong-ngomong tentang traveling, apa tadi Aryo? Open public space ya? Privately owned public space ya. Coba kita tanya ke salah satu pemangku kebijakan nih, Pak Bob, yang pegang di Jakarta, mungkin bisa menanggapi bagaimana tentang perilaku dari ruang publik di Jakarta terkait dengan adanya TOPS tadi. Waduh, Mbak, saya ditodong nih. Enggak, saya pengennya tadi kalau di Jakarta ya, kebetulan saya di posisinya di Dinas Pertamanan ya. Memang sebenarnya dari Mas Aryo juga udah banyak cerita juga tentang Jakarta. Pas COVID pada kemarin ada pembicaraan YII Banten ya, kalau nggak salah Mas Aryo ya. Jadi memang kalau di Jakarta sih sangat menarik sekali dari Mas Aryo itu ada namanya sentralisasi public space. Salah satu waktu itu yang terjadi fenomenanya ada di GBK ya. Memang salah satu public space yang menjadi favorit, yang fasilitasnya lengkap buat warga kota adalah GBK. Karena di situ ada hutan kotanya, ada loop buat orang yang mau lari, mau sepeda, segala macamnya gitu. Dan juga secara jarak dari mana-mana itu gampang gitu loh. Apakah dari MRT, public transport yang lainnya, bersepeda gitu, segala macamnya. Dan juga, tapi sayangnya seperti Monas itu nggak bisa saya melihatnya masih belum seperti yang dilakukan di GBK. Jadi makanya sentralisasi public space itu terjadi gitu. Jadi movement orang itu lebih banyak ke pusat kota jadinya gitu.
Tapi sekarang ini kita mencoba yang pembicara Mas Aryo juga, 20 minutes neighborhood. Itu mungkin kalau saya sih melihatnya dari sisi tamannya aja ya. Kita lebih banyak memang di kampung-kampung Jakarta itu, saya namain kampung Jakarta ya. Itu memang lebih banyak kita create open space berupa taman. Dia berharapnya apa? Memotong pergerakan orang dari permukiman ke tengah kota gitu. Ya mudah-mudahan aja PR ini bisa kami lanjutkan dan kami kerjakan gitu. Mungkin itu aja Mbak Vera. Iya, terima kasih Pak Bob atas update-nya ya. Menarik sekali ternyata Pemprov nih karena ada Pak Bob juga mungkin sudah sangat concern dengan public open space tidak hanya di skala kota tapi juga sudah mulai di kampung urban gitu kali ya kalau untuk di Jakarta, sehingga orang tidak perlu semua berbondong-bondong, apalagi dengan adanya pandemi ini kan. Jadi kalau bisa memang sifatnya lebih lokal gitu ya, tidak perlu harus ke GBK atau ke Monas. Sip, terima kasih Pak Bob. Kita lanjut ya ke penanya berikutnya, Bangun Indra Kusumo. Ini mungkin lebih bagus kalau ada afiliasinya nih dari mana. Jadi katanya menarik sekali Flanner di Kirby via Google Map. Dan terkait perjalanan di Kirby tadi, menurut Astrid, lanskap tersebut, jadi yang right to roam tadi, apakah terbentuk melalui aturan atau didesain secara alamiah karena adanya interaksi antara owners dari kawasan tersebut? Ya, oke. Terima kasih Pak Bangun untuk pertanyaan Pak Bangun nih, kalau nggak salah, seingat saya dari Undip ya Pak Bangun ya, di Semarang. Kalau menurut saya ini menarik sebenarnya. Lanskap tersebut itu terdesain melalui apa sih? Peraturan atau secara alamiah? Kalau menurut saya ini interaksi antara owner, Pak Joko tadi dengan Pak Budi dengan dua lahannya itu awalnya terjadi secara alamiah. Dan alamiah ini, begitu saya ngomong alamiah, ini bisa terjadi dari 1000 tahun yang lalu pada saat settlement pertama kali di UK ya. Itu udah dari 1000 tahun yang lalu mereka sudah mulai bikin sistem kerajaan, sistem feodalisme dan segala macam. Dan kemudian di masa modern ini semakin diperkuat oleh peraturan. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Joko dan Pak Budi, lanskap itu mereka istilahnya pengen saya nggak mau bikin pagar atau gate yang seperti itu karena saya mau bikin misalnya farming yang maju, modern gitu ya. Itu kemudian sudah tidak bisa lagi dilakukan seperti itu segampang itu karena akan terbentuk oleh peraturan, akan terpentok. Jadi kan Pak Joko misalnya, Pak, ini Bapak sudah nggak bisa lagi bikin advance system untuk agricultural atau misalnya peternakan di sini karena memang secara zona Bapak sudah nggak bisa bikin seperti itu. Bahkan kalau Bapak mau cuma meninggikan pagar Bapak 1 meter, Bapak harus lewati peraturan seperti ini, ada peraturan-peraturannya seperti ini, dan desainnya seperti ini, maka Bapak nggak bisa. Jadi akhirnya sesuatu yang terbentuk dari segi yang alamiah, terbentuk secara historical, kemudian mereka memperkuat itu dengan peraturan di masa modern. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang sebenarnya kalau kita lihat di Eropa itu kan sistem feodalisme itu dari mulai abad pertengahan ya, sudah sangat lama sekali. Dan bisa dibilang bahwa peraturan untuk kasus yang di Kirby tadi atau mungkin di UK adanya peraturan itu seperti secara tidak langsung mempreserve bentukan tipologi landscape yang pernah ada gitu ya sampai dengan sekarang. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin awalnya itu secara mungkin tidak secara nyebutnya mungkin bukan secara alami, secara organik terbentuk dan sekarang secara aspek legal itu diperkuat gitu ya. Menarik sekali ini ada aspek legal di dalamnya. Nah, kita teruskan ke atau Ariel ada tanggapan tentang ini? Belum. Oke, kita lanjutkan. Ini ada penanya, sayangnya dia pakai nama samaran. Mungkin saya bacakan dulu, nanti baru kita minta untuk klarifikasi terkait pertanyaan ini. Saya tadi sudah coba search untuk case Ranu Manduro. Ini ada satu site di Mojokerto gitu. Ada bekas tambang sirtu di sana dan bisa dipertimbangkan mirip dengan apakah bisa dipertimbangkan mirip dengan right to roam? Jika iya, apa yang bisa diperbaiki untuk menghindari kunjungan dan terkendali
dari kemacetan. Kita coba minta yang menanya ini untuk bisa menyampaikan secara langsung maksudnya bagaimana begitu, Mbak Nona Girang? Apakah bisa mungkin dibuka di unmute dan menjelaskan maksudnya bagaimana dengan kasus Ranu Manduro ini? Oh, tidak kedengeran. Ya, mungkin Asri, apakah bisa menanggapi? Oke, karena Nuna mungkin saya harus manggilnya Oni ya. Kalau saya manggil Nuna, saya jadi cowok nanti. Oke, untuk case di Ranu Manduro ini saya juga baru lihat sebenarnya. Menarik sebenarnya. Ini case yang menarik dan akan banyak muncul dalam 20, 30, 50 tahun ke depan. Akan muncul, ini akan menjadi presiden untuk kasus-kasus 20, 30 tahun ke depan. Gitu kan. Dan ini peran kita sebagai planner, entah itu landscape, entah itu urban planner, ini akan sangat berpengaruh. Karena ini adalah kasusnya bekas tambak, dimiliki oleh swasta ya, kalau nggak salah, dimiliki oleh pemilik. Dia punya pemilik lahan, jadi bukan punya pemerintah. Kemudian sudah tidak dipakai, dibuka untuk umum, kebutuhan secara lanskap, dia bagus gitu ya, orang-orang datang. Kemudian jadi muncul masalah-masalah berikutnya, sampah. Nah, jadi viral, orang datang, macet, sampah, akhirnya ditutup. Kalau menurut saya, apakah bisa dipertimbangkan, mirip dengan ya, mungkin dipertimbangkan untuk dibuka sebagai area akses land, kita mengaplikasikan land forum, bisa banget dipertimbangkan. Jika iya, apa yang bisa diperbaiki? Kalau menurut saya, yang bisa diperbaiki ini, kita sebagai perencana ruang, sebagai planner, itu harus menyiapkan satu set atau satu planning yang tepat untuk menjadikan ruang ini tuh memang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh orang banyak, seperti itu. Jadi menurut saya harus diperhatikan supaya tidak macet. Berarti kan butuh aksesibilitas. Aksesibilitasnya dari dan menuju tempat ini harus kita siapkan, kita rancang supaya masyarakat punya pilihan nih, untuk mengakses ini tidak harus dengan kendaraan pribadi. Contohnya kalau di Jawa Timur pasti menggunakan mobil atau motor. Apakah berarti kan kita harus merencanakan, oke, daripada semua orang naik motornya, semua orang naik mobilnya, apakah kita tidak bisa pakai shuttle bus misalnya untuk di jam-jam tertentu, jadi orang bisa tetap datang gitu, tanpa harus membuat kemacetan di area sekitarnya, di pemukiman sekitarnya. Berarti kan itu masalah isunya pertama, aksesibilitas. Kedua, zoning. Ini sekali lagi ini kan bekas tambang, mungkin akan ada area-area harus secara zoning harus kita perhatikan keselamatannya, aspek apakah dia berbahaya atau tidak, gitu kan. Tata guna lahannya tentu harus kita cek ulang lagi mana area yang bisa diakses, berarti mana-mana area-area yang bisa istilahnya bisa kita alokasikan untuk right to room, gitu kan. Mana yang area-area yang memang tidak boleh diakses karena bisa berbahaya untuk publik, misalnya seperti itu. Itu kan juga harus di-studi, dan itu studi siapa lagi yang melakukan kalau bukan kita, perencana ruang. Kemudian yang ketiga, nantinya tentu kita harus merencanakan fasilitas-fasilitas penunjang apa yang perlu, seperti tadi disebutkan Pak Bob. Kenapa GBK itu bisa jadi sangat sukses sebagai area publik? Ya karena fasilitasnya sangat lengkap. Yang orang mau ke hutan kota di situ ada, orang mau berolahraga di situ ada. Karena urban kali ya, karena kebutuhannya akan jadi sangat kompleks, fasilitasnya ada. Tapi kalau misalnya untuk area ini, misalnya bekas tambang, kalau misalnya fasilitasnya memadai, intinya seperti fasilitas yang standar deh, untuk informasi kita bisa dapat, kemudian kita bisa merencanakan orang parkir di mana, orang kemudian kalau misalnya harus cari makan di mana, itu kita bisa rencanakan. Menurut saya itu akan jadi tempat yang sangat bagus sekali untuk saya, bukan right to roam lagi, mungkin jadi suatu tempat wisata baru. Iya, ya memang cenderung itu menjadi satu tempat wisata ya kalau saya baca sekilas tadi. Aryo ada tanggapan terkait ini dari sisi sebagai seorang urban designer melihat kasus Ranu Manduro ini. Jadi dia itu sebuah bekas pertambangan. Ada bagian yang sudah tidak aktif dan dia membentuk sebuah danau, jadi danau buatan gitu ya. View-nya bagus sekali sampai disebut New Zealand-nya Indonesia gitu disebutnya itu karena ada padang rumputnya gitu kan. Tapi kemudian dia tidak siap sebagai kawasan wisata, jadi tapi orang-orang terus ke sana karena viral gitu, dan akhirnya malah justru menimbulkan kerusakan. Nah itu dari sisi mungkin dari sisi urban designer ada bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Oke. Sebenarnya kalau mau komen tentang tadi ya kasus yang diceritakan Mbak Vera tadi, sebenarnya
mungkin bukan dari sudut pandang urban designer ya, mungkin dari sudut pandang lebih ke arah tourism ya. Tourism, karena saya juga terlibat dalam proyek tourism. Memang sekarang ini banyak sekali objek-objek wisata yang jadi ramainya itu bukan karena memang disiapkan jadi objek wisata gitu, bukan daya tarik wisata yang memang disiapkan. Banyaknya karena viral, karena belum nggak siap mereka untuk mendapatkan influx pengunjung sangat banyak, lalu akhirnya malah rusak gitu kan. Nah memang sebenarnya ini adalah fenomena tren tourism yang sekarang ini. Jadi kita lebih mengandalkan keviralan untuk datangin orang. Jadi yang bisa dilakukan adalah sebenarnya harus lebih tanggap dari sisi regulatornya dan pemilik kawasan gitu ya. Mungkin kalau regulator dalam ini pemerintah ya. Pemilik kawasan juga berkepentingan, karena saya nggak tahu orang Madura itu apakah ranahnya di milik publik, apakah memang ada milik satu entitas swasta atau siapa gitu ya. Kalau misalnya itu ranah publik, berarti yang paling bertanggung jawab adalah dari sisi pemerintahnya untuk bisa mengatur gitu ya, mengatur gimana orang supaya nggak akhirnya merusak di objek wisata itu gitu. Sebenarnya saya sebenarnya kurang familiar dengan tadi Ranu Mandul, tapi kalau dapat penjelasan dari Bu Vera tadi sebenarnya kuncinya ada di regulatornya. Iya, ya memang kalau mau mengembangkan satu kawasan wisata, kalau dari sisi arsitek lanskap gitu ya, ketika kita menganalisis untuk dalam perencanaannya itu kan memang harus memperhatikan faktor-faktor yang mendukung terbentuknya wisata tersebut gitu ya, dari segi aksesibilitas tadi sudah disinggung oleh Astrid, kemudian infrastrukturnya bagaimana, kemudian fasilitasnya seperti apa, dan juga memang untuk bisa membuat kawasan tersebut sustain harus ditunjang dengan aspek legal atau peraturan tadi yang sudah disebutkan oleh Aryo ya. Mudah-mudahan Mbak Nuna Girang bisa menangkap apa tadi yang sudah direspon ya pertanyaan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Bob ini ya, tertarik dengan market tadi yang mungkin ya, maksudnya dengan Kirby tadi di jalan-jalan di pasar-pasar jalan di Eropa itu biasanya berupa plaza dan tempatnya berubah fungsi dengan beda waktu. Ya, itu bisa jadi nanti hari ini jadi pasar, besok jadi tempat festival gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi Pak Bob ingat area di sekitar Markhal Rotterdam, oh ya Pak Bob habis dari Rotterdam ya, habis dari Belanda nih, ada training di sana. Kira-kira untuk kota atau desa di Indonesia, ini mungkin bisa juga Aryo menanggapi, bisa nggak kita punya sense of place seperti yang tadi sudah disinggung oleh baik oleh Asri maupun Pak Bob. Informasi. Kemudian juga ini mungkin Pak Bob sharing di sana, di kota-kota di sana tuh information center sangat gampang kita temukan. Ya biasanya dekat dengan, entah itu dekat dengan stasiun ya, sebagai gerbang dari suatu kota, atau di dekat terminal bus, di bandara itu udah pasti ada information center. Nah mungkin dari Aryo dulu mungkin bisa menanggapi ini. Oke. Nah, sense of place di Markhal ya, Markhal kan sebenarnya pasar ya. Sebenarnya kalau di Indonesia sangat banyak juga sebenarnya tempat-tempat yang punya sense of place seperti itu gitu ya. Cuman kadang-kadang karena kita melihatnya orientasi banyak melihat case study di luar, jadi kadang punya standar yang berbeda dalam menentukan place making itu atau sense of place seperti apa. Jadi kalau misalnya terkait pasar, banyak sekali ya yang bisa kita lihat di Indonesia. Tapi kita kalau mau melihat sense of place itu seperti apa, kita lihat sebenarnya place making itu sendiri apa sih sebenarnya place making itu gitu kan. Yang penting kan salah satu yang bisa kita lihat adalah kegiatannya gitu kan, kegiatannya menjadi khas, menjadi ciri dari tempat itu yang membedakan tempat itu dengan tempat lainnya. Nah, ketika kita bisa melihat ini, maka tempat-tempat di Indonesia juga banyak sebenarnya yang bisa punya ciri khas, punya karakter sama seperti tempat-tempat di belahan dunia lain gitu ya. Cuman mungkin karakternya ya karakter lokal Indonesia gitu ya, ada khas mungkin waktunya khas, cara berinteraksinya khas, mungkin bentuk-bentuk bangunannya khas gitu. Kalau misalnya contoh kalau pasar gitu ya, yang paling saya ingat tuh misalnya yang paling simpel adalah kalau misalnya teman-teman pernah dengar tentang pasar Papringan di mana nama daerahnya itu di sana, sebuah daerah di Temanggung ya, Temanggung itu kan sebenarnya itu cuma areanya adalah
lahan kosong di daerah hutan bambu, dikasih aktivitas, dan diberi nilai gitu kan. Nilainya itu adalah sustainability, interaksi sosial gitu kan. Itu menjadi satu placemaking juga di kawasan itu. Jadi nggak perlu sebuah bangunan yang bagus, yang besar itu, tapi ada hal-hal yang unik seperti interaksi sosial, cara orang menggunakan ruangnya seperti apa, dan karakter-karakter sosial lainnya. Mungkin itu ya. Oke, ya terima kasih Aro. Jadi memang kadang-kadang placemaking itu bisa terbentuk karena aktivitas dari masyarakatnya, komunitas yang ada di tempat tersebut gitu ya, membentuk placemaking itu sendiri. Kadang-kadang itu bisa memperkuat sense of place-nya gitu ya. Tidak harus tadi kalau dibilang tidak harus by design, kadang-kadang secara organik itu terbentuk sendiri. Oke, kita berlanjut dulu ke bagaimana Astrid terkait dengan pertanyaan Pak Bob tadi. Kalau menurut saya sih dari jawabannya Arya tadi sudah oke banget ya. Memang oke, nggak perlu secara by design, kadang-kadang seperti itu ada, tapi gitu nilai-nilai yang mau kita angkat, kita taruh di suatu tempat, menurut saya itu akan bisa banget untuk membentuk di desa-desa di Indonesia. Iya. Memang sebenarnya perlu orang-orang yang lebih istilahnya concern dengan yang sudah ada, misalnya sudah ada tuh terbentuk sense of place-nya untuk lebih articulate gitu ya, menekankan itu supaya tidak punah, bahkan justru lebih berkembang gitu. Mungkin orang-orang seperti itu kita masih perlu banyak ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan lagi nih. Pak Bangun ini memberikan pertanyaan lagi khususnya ke Pak Aryo. Tadi habis nonton Doraemon ya Pak ya. Terus katanya begini, Pak Aryo, mohon penjelasan lagi soal landmark dan note. Karena waktu di present tadi sepertinya note-nya ada atau menjadi landmark. Ya. Jadi kayaknya note itu bisa jadi, kalau tadi saya tangkap, bisa aja landmark itu dalam skala tertentu itu sebenarnya note gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke area tersebut, dia menjadi landmark gitu mungkin ya. Mungkin Pak Aryo bisa memperjelas. Ya, memang note dan landmark ini kadang agak nyaru ya, karena ketika ada pertemuan dua tempat, jadi note, ketika itu sangat, di situ kita beri satu struktur fisik, itu menjadi landmark. Jadi, note, landmark, itu juga bisa sebenarnya agak fluid juga ya definisinya. Cuman kalau misalnya mau lebih mudah, sebenarnya landmark itu biasanya, umumnya, banyaknya juga, bentuknya adalah struktur fisik ya, struktur yang kelihatan secara 3 dimensi. Kalau note itu terjadi karena secara 2 dimensional dia ada persilangan dari 2 part gitu ya. Kalau landmark tergantung ini ya tadi, misalnya note sudah begitu saking skalanya sangat memorable gitu ya, sangat bisa mewakili satu kota, misalnya contoh Bundaran HI gitu ya, itu note yang menjadi landmark gitu, karena saking skalanya saking besarnya gitu ya. Tapi ketika ada di tengahnya ada patungnya, itu landmarknya di situ itu. Mudah-mudahan cukup jelas ini Pak Bangun. Kalau belum jelas boleh ketik lagi di bawah gitu ya. Nah, kita teruskan ke pertanyaan berikutnya nih dari Reski. Ini pertanyaan panjang nih, ada 2. Mas Reski susah nanyanya panjang lagi. Oh iya, kita skip aja gimana? Jangan, nanti dia marah nih. Apakah framework dari mental map-nya Kevin Lynch itu dapat berevolusi dengan pendekatan fenomenologi atau experience seperti yang tadi Asri sampaikan ya, agar urban design guidelines dapat lebih diperkaya lagi gitu, karena landscape architect dapat membuat tema, cerita, detail, dan ecological design approach dalam ruang kota. Kira-kira jadinya akan seperti apa? Jelimet ya Reski Karonanya, tapi mungkin bisa ditanggapi nih oleh Aryo maupun Astrid. Siapa duluan? Dulu deh. Oke. Kalau susah dulu. Oh ya, biar nanti conclusion-nya sama Aryo aja ya, karena dia yang lebih jago. Jadi, kalau menurut saya bisa banget, dan malah menurut saya nggak tahu, sejujurnya saya nggak tahu bagaimana UDGL itu dibentuk, karena saya bukan pembuat UDGL gitu, saya belum pernah punya pengalaman untuk membuat UDGL. Tapi menurut saya, yang saya tangkap sejauh ini landscape itu
porsinya di UDGL adalah sebagai garnish ya, kalau makanan itu dia sebagai pemanis gitu loh, bukan sebagai satu cerita utama bahwa saya mungkin frameworknya dalam 30 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang adalah landscape itu bukan suatu porsi utama dalam membentuk satu urban, tapi sekarang dengan kondisi bumi seperti ini gitu ya, dengan global warming segala macam, apakah kita tidak bisa memasukkan landscape sebagai porsi utama waktu kita mempertimbangkan ekologi pada saat kita merencanakan area urban ke depan, karena sudah pada saat ini kita berada di titik kritis kalau misalnya ekologi itu akan menjadi suatu sistem yang penting di dalam perencanaan suatu urban. Jadi menurut saya, oke, ekologi sebuah sistem besar, tapi kalau misalnya ekologi itu punya added value, punya nilai tambah, dan itu bisa berguna untuk aspek psikologi manusia, misalnya ya, kalau misalnya kita terjemahkan lagi dengan secara ekologi, oke, kita butuh area hijau, tapi bagaimana kalau area hijau itu bisa kita manfaatkan untuk sebagai area rekreasi yang tidak harus terpusat di satu titik dalam 20-minute neighborhood. Jadi setiap neighborhood itu akan punya area-area hijau di mana orang bisa relaksasi, bisa refresh diri mereka sendiri, dan itu kemudian landscape dari landscape cerita ekologi landscape yang besar gitu ya approach-nya, kemudian akan bisa makin menjerumus lagi nanti di UDG ya, bahwa oke, di setiap neighborhood kita harus punya area hijau di mana orang bisa melakukan aktivitas di luar ruang dengan lebih dekat dengan alam, istilahnya gitu kan, tanpa harus terkungkung oleh beton. Menurut saya sih seperti itu ya, kalau dari sisi seorang praktisi lanskap. Mungkin kalau dari urban planner, urban designer? Iya, coba bagaimana dari sisi urban designer? Tadi ya, image of the city Kevin Lynch itu kalau kaitannya sama UDGL itu sebenarnya dia itu sebuah proses ya, Kevin Lynch. Kita menerapkan mental map tadi itu kan berguna ketika kita buat master plan. Jadi ketika kita menentukan UDGL pasti harus ada master plan-nya dulu, dan di sini bisa masuk pendekatan-pendekatan macam-macam ya, baik tadi dari sisi citra kawasannya, image of the city-nya, fisik, jadi kita lihatnya, bisa dari sisi sosialnya, bisa dari segala hal lah, ekologi, lingkungan, dan lain-lain, termasuk landscape di situ. Jadi semua itu muaranya adalah di master plan. Nah, termasuk tadi yang Mbak sebutkan, landscape ini bisa jadi pemanis, sebenarnya bukan pemanis juga mungkin ya, lebih kepada pemberi karakter gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita buat kawasan master plan, ketika bangunannya saja tuh masih kurang gitu ya, kurang dapat gitu. Tapi ketika dapat dimasukkan landscape-nya, diperkuat dengan landscape itu citra kawasan, sense of place-nya itu bisa terbangun gitu. Jadi image of the city-nya bisa diperkuat juga oleh landscape. Nah, dari master plan itu baru diturunkan kepada UDGL, karena UDGL kan sebenarnya mekanisme kontrol ya kalau kita bisa lihat. Jadi mungkin image of the city-nya tadi ngaruhnya kepada master plan, Mas Reski, bukan kepada UDGL-nya gitu. Walaupun memang akan bisa terpengaruh di UDGL, tapi dia akan turunnya di master plan-nya dulu, seperti itu. Ya. Baik, ini pertanyaan kedua nih berlanjut. Budaya di kota daerah Indonesia itu berbeda-beda. Contohnya misalnya di kampung kota, jadi urban kampung gitu ya, dengan jalan-jalan yang sempit dan penuh kejutan. Mungkin hal itu menarik bagi pejalan. Ya, saya juga suka tuh jalan di gang-gang sempit gitu ya. Unpredictable. Yeah. Nah, apakah perlu pendekatan urban social? Apakah Mas Aryo ada pengalaman proyek yang berkaitan dengan area pemukiman padat urban kampung? Karena memang sebenarnya permasalahan di perkotaan itu permasalahan itu sebenarnya udah dari zaman kolonial ya. Permasalahan perkotaan itu biasanya awalnya itu atau banyak yang terjadi di daerah-daerah kampung gitu. Ya. Gimana Mas Aryo? Pengalaman di proyek-proyek kampung kota ada beberapa ya. Saya dulu sempat terlibat juga. Waktu itu ketika saya di UI pernah ada proyek di Cikini, kampung kota juga. Jadi waktu itu kami memberi istilahnya membantu atau bersama-sama dengan warga di kampung kota Cikini untuk menata kawasannya. Dan kemarin kebetulan saya juga sempat jadi salah satu ikut pembicara juga di webinar juga dari Master Plan Desa. Jadi ini desa ya kalau kemarin, kalau dulu saya terlibat di kampung. Kalau di Bogor juga sebenarnya pernah terlibat perumusan visi kawasan untuk penataan kampung labirin yang ada di daerah dekat Ciliwung gitu ya. Nah, memang ada perbedaan antara penataan kota, kawasan perkotaan dengan kampung kota. Karena kampung kota, baik itu juga desa,
sebenarnya kompleks ya sebenarnya penataan di dalam kampung kota itu, karena mereka biasanya pendekatannya lebih pada informal dan partisipatif dari warga itu, karena unsur sosialnya lebih kental terasa. Jadi nggak bisa top down approach kalau di kampung kota atau di desa. Mereka harus kombinasi antara bottom up dan top down. Bottom up-nya pasti nuansanya lebih kental karena mereka sangat erat nuansa sosialnya. Jadi biasanya kalau pendekatan di perancangan kampung itu partisipatif planningnya lebih kental. Kayak misalnya kita ada rembuk warga, diskusi di rumah Pak RW, kita harus hidup dengan mereka dulu supaya tahu apa sih sebenarnya karakter mereka. Dulu sempat bahkan saya ketika di Cikini itu pas bulan puasa, jadi saya sahur-sahur itu udah ada di sana gitu ya, atau tinggal di sana juga ngeliatin aktivitas warga gimana sih sebenarnya, bagaimana mereka memakai ruang itu kadang unpredictable gitu, nggak sama dengan bagaimana kita memakai ruang, dan bagaimana mereka meng-approach kehidupan sosial juga itu beda-beda tiap kampung. Jadi kita harus benar-benar paham, benar-benar komunikasi sama mereka, bagaimana sih mereka manfaatkan ruangnya mereka seperti itu. Ya, memang kadang-kadang sebagai entah perencana atau desainer itu untuk kasus yang dimana aspek sosialnya itu sangat kuat, itu memang perlu waktu yang lebih lama untuk kontemplasi ya kadang-kadang ya. Kita kadang-kadang bahkan kalau perlu berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan data-data yang sifatnya kuantitatif, tapi perlu juga data-data kualitatif dengan terlibat di sana. Ya, mungkin Astrid ada tanggapan terkait dengan pertanyaan ini? Cukup kalau dari saya. Oke, ya baik. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Habis Rizky, Vivi nih. Pak Aryo, apakah dalam merancang suatu kawasan perkotaan dari kacamata urban designer, permasalahan kawasan dapat diekstrak melalui metode storytelling lainnya, seperti menganalisis persona user, gitu. Jadi tidak melalui Kevin Lynch ya. Apakah pernah melakukan metode seperti ini pada proyek yang pernah dikerjakan, dan apakah hasilnya efektif dan efisien dalam menjalankan permasalahan tersebut? Ya, pernah pakai metode ini. Jadi bercerita ini sebenarnya semua orang kayaknya seneng ya kalau diceritain, dan kita memakai cerita untuk menjelaskan suatu masalah, gitu. Kelihatannya lebih mudah untuk menyampaikan. Jadi memakai storytelling ini kita juga kadang pakai role play gitu ya. Misalnya menjelaskan suatu konsep tuh, misalnya ada si kalau tadi Pak Budiman ada di UK, sekarang ada di Indonesia. Misalnya Pak Budi sedang mengunjungi satu daerah, gitu. Misalnya ada Pak Joko juga misalnya mengunjungi satu daerah. Dia datang ketemu satu visitor center, lalu dari visitor center dia bisa memilih satu paket wisata. Apakah dia mau naik mobil atau dia mau jalan kaki, lalu dia setelah berjalan kaki melewati satu pathway yang kiri kanannya ada taman bunga. Itu sebenarnya bisa digunakan metode-metode bercerita itu. Jadi ada metode bercerita bisa untuk menyampaikan gagasan, konsep, bisa juga untuk analisis tadi, kalau yang seperti Mbak Vivi tanyakan ini ya. Ketika menganalisis konsep, itu juga bisa menjadi apa istilahnya, metode analisis. Misalnya tadi Pak Joko, kalau tadi yang sudah saya sebutkan tadi, itu udah konsep. Tapi kalau misalnya bicara dengan analisis, misalnya ketika Pak Joko datang ke dalam satu area wisata, misalnya, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan oleh Pak Joko, karena di sebelah kanannya tidak ada informasi, warganya bangunannya juga arah orientasinya tidak jelas, jalannya rusak. Kan dari situ kita bisa mendapatkan permasalahan yang akan kita bisa selesaikan. Nah, mungkin metode-metode seperti itu yang bisa kita gunakan baik dalam analisis masalah maupun penyampaian konsep. Konsep ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita mungkin sebagai seorang planner atau desainer menempatkan diri kita sebagai nantinya user itu gimana, kita bisa menganalisis kebutuhan mereka atau permasalahan yang akan dihadapi atau dilihat mereka di lapangan seperti apa ya, dan itu bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan analisis dan perencanaan. Kalau dan sebaiknya juga gimana? Mungkin ada beberapa skenario. Kita tadi Pak Joko adalah bapak muda gitu, dengan dua anak. Itu kan beda dengan si Doni misalnya yang anak kecil umur 5 tahun dalam melihat ruang gitu ya. Iya. Benar sekali. Jadi kita juga harus melihat
kalau memposisikan diri kita entah sebagai orang tua atau teenagers atau mungkin anak-anak pasti akan beda nanti dalam menganalisis dan merencanakan kebutuhan. Kalau Astrid gimana? Kalau jujur, kalau saya belum pernah nih melakukan metode ini melakukan desain ya, pakai metode ini jujur saya belum pernah. Jadi ini sebuah kacamata yang menarik, terutama kalau misalnya tadi kan membahasnya tentang desain kawasan ya. Kalau misalnya kita tarik ke hal yang lebih kecil untuk desain lanskap, ini akan jadi suatu pengalaman yang menarik pada saat kita mendesain lanskap kawasan yang lebih privat misalnya lanskap untuk area sekolah atau rumah sakit atau hotel. Ini akan jadi suatu menurut saya akan jadi suatu bahasan yang menarik sebenarnya nanti kalau misalnya kalau kita datang ke suatu rumah sakit sebagai orang yang misalnya storytelling saya sebagai orang yang sakit nih, apa sih yang akan saya lakukan pada saat saya pertama kali masuk ke site itu kan akan jadi sebenarnya satu metode yang menarik, tapi saya juga belum. Jadi dia akan memancing saya dan memancing teman-teman yang di tim, mungkin di tim saya nanti akan kena juga nih metode storytelling ya. Oke. Iya, menarik juga sih tadi ya. Ini terima kasih nih kepada Vivi yang sudah Mbak Vivi yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kadang-kadang ya tadi mungkin supaya untuk bottom up itu juga kadang-kadang sebagai seorang desainer maupun planner kan dibatasin waktu ya. Bottom up itu kan kita menjaring dan sifatnya partisipatif gitu. Kadang-kadang memakan waktu dengan project deadline yang sangat ketat gitu, itu sulit dilakukan dan mungkin bisa dengan cara yang model tadi kita menempatkan role play gitu, menempatkan diri kita sebagai calon user tuh kebutuhan kita akan seperti apa sih gitu, akan ketahuan user itu sebenarnya perlunya apa gitu ketika akan masuk ke dalam atau berada dalam satu site yang akan kita rencanakan gitu. Ya menarik sekali, mungkin bisa dibahas di landscape talk yang lain gitu ya tentang berbagai pendekatan ini. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga kita sudah mendekati waktu untuk menutup acara ini. Terima kasih kepada semua para penanya tadi ya, menarik-narik sekali pertanyaannya, juga kepada tentunya pada Astrid dan Are yang juga sudah memberikan tanggapannya. Dengan demikian kita kita berada di akhir acara, namun sebelumnya kita akan ada foto bersama, jadi kami mohon kepada semua peserta untuk bisa menyalakan videonya begitu karena akan di-capture. Bisa, nah Pak Bob sudah kelihatan, Gema, halo Gema, Ibu Huda juga sudah kelihatan. Saya habis bersepeda langsung gabung, Mbak.